Salam, saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi dan salam sehat. Saudara yang terkasih, di pagi hari ini mari persembahkanlah syukurmu kepada Tuhan atas hari pemberiannya. Sekarang kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dipilih bagi kita dari Kitab Maliaki pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Sekali lagi Kitab Maliaki pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkenanlah kami masuk di hadirat-Mu yang kudus. Terimalah akan kami, tapi sucikanlah kami dari segala kecemaran kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu, dan sudah tentu kami harus belajar melakukannya di kehidupan yang masih Tuhan percayakan sampai dengan saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih, Kitab Maliaki pasal 3 ayat 14 sampai ayat 16. Dengan penuh kasih saya ajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Maliaki pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyinya. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencoba Allah pun mereka luput juga. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Demikian saudara firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, dari bacaan Alkitab tadi, tema yang akan kita renungkan ialah lakukanlah pekerjaan baik sampai kedatangannya. Sekali lagi, lakukanlah pekerjaan baik sampai kedatangannya. Saudara yang terkasih, pernahkah kita menganggap sia-sia bila kita beribadah kepada Allah? Sekali lagi pertanyaan ini saya sampaikan kepada kita semua. Pernahkah kita menganggap sia-sia bila kita beribadah kepada Allah? Karena merasa kalau Allah itu berdiam diri saat kita menghadapi persoalan atau penderitaan. Bangsa Israel mereka pernah menganggap sia-sia mereka beribadah kepada Allah. Karena berprasangka bahwa Allah berdiam diri terhadap realitas hidup yang mereka alami. Saudara yang terkasih, sesungguhnya Allah tidak seperti yang diduga oleh bangsa Israel. Sebab Allah di dalam Alkitab adalah sosok pekerja dan sangat serius terhadap setiap pekerjaannya. Allah sangat berkomitmen dengan pekerjaannya.
Komitmen terhadap pekerjaan itu dipegang secara konsekuen dan konsisten. Allah sungguh memusatkan perhatiannya kepada pekerjaannya, dan Allah tidak pernah berhenti menuntaskan pekerjaannya meskipun banyak kendala dihadapi. Saudara yang terkasih, Allah yang kita percaya, Dia telah memulai pekerjaannya dengan baik, dengan perencanaan yang cermat dan terencana. Isi Alkitab merupakan narasi panjang tentang Allah yang bekerja, menerobos masuk ke dalam konteks sejarah dunia, baik secara global maupun lokal. Itulah sebabnya saudara, seluruh aspek kehidupan kita dan aktivitas kita di dalam Tuhan adalah bagian dari pekerjaan baik yang Allah kerjakan. Saudara yang kekasih, bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka membangun kembali bait Allah meskipun sederhana bila dibandingkan dengan bait Allah yang pernah dibangun Salomo yang sangat-sangat megah. Walaupun demikian saudara, masih saja ada praktek dalam ritual dan perilaku hidup sehari-hari yang tidak menghormati Allah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak memberikan korban yang baik kepada Allah. Yang mereka berikan adalah korban yang cemar, yang cacat. Itu berarti mereka menajiskan mezbah bagi Allah. Para imam saudara menjadi jahat dan menyesatkan umat dengan pengajaran mereka. Itu kalau kita bisa baca di pasal 2 ayat 8. Selain itu saudara, Israel juga menilai Tuhan tidak peduli dan tidak berbuat apa-apa terhadap realitas kehidupan mereka. Contoh, mereka melihat bahwa Tuhan tidak menghukum orang fasik dan juga tidak memperhatikan orang benar. Itu penilaian mereka, bahwa Tuhan tidak menghukum orang fasik dan juga tidak memperhatikan orang benar. Karena itu saudara, Israel menganggap beribadah kepada Allah itu sia-sia, percuma. Jadi mereka melakukan ibadah, mereka melakukan begitu saja, ala kadarnya. Mereka tidak melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, karena mereka menganggap, mereka menilai Allah tidak bekerja, sebab Allah membiarkan orang-orang fasik, dan Allah juga tidak memperhatikan orang-orang yang benar. Saudara yang kekasih, terhadap penilaian Israel kepada Allah yang dianggap tidak berbuat apa-apa, Nabi Maleaki memberikan tanggapannya bahwa Allah tidak pernah berdiam diri, saudara. Tiap hari Allah tetap bekerja. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, Allah memperhatikan dan Allah mendengar. Itulah bukti bahwa Allah bekerja. Allah tidak pernah berdiam diri. Dia memperhatikan dan dia mendengar. Allah peduli. Dia menolong. Dia memberikan matahari pada siang hari dan bulan pada waktu malam. Ia Allah yang memberkati. Ia terus-menerus bekerja. Bahkan ketika manusia tidur pun, Allah tetap bekerja. Ia menjaga dan melindungi umatnya. Allah adalah pekerja yang agung, yang berkomitmen dan fokus terhadap pekerjaannya, serta menjaga konsistensi pekerjaannya hingga tuntas. Kalau Allah tak pernah berdiam diri, kalau Allah terus bekerja, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau Allah saja adalah Allah yang bekerja,
maka kita juga mestinya menjadi umat yang bekerja. Allah menganugerahkan hidup kepada saudara dan saya dengan salah satu tujuan, bekerja. Bekerja bukan asal bekerja, saudara, melainkan berkomitmen terhadap apa yang harus kita kerjakan. Bekerja secara konsekuen dan juga konsisten. Bekerja sampai tuntas. Meskipun dalam bekerja sering kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Saudara yang kekasih, di akhir renungan pada pagi hari ini, saya ingin berbagi cerita. Ada seorang guru yang bijaksana. Dia mempunyai seorang murid yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Suatu hari murid ini datang dan dia bertanya kepada gurunya, "Bapak, mengapa saya tidak dapat melaksanakan tugas saya dengan baik?" Lalu sang guru pun menjawab, "Maukah engkau mengerjakan tugasmu dengan baik?" Sang guru ini kembali bertanya kepada muridnya, "Maukah engkau mengerjakan tugasmu dengan baik?" Muridnya menjawab, "Saya mau, Bapak." Lalu sang guru memberikan tugas kepada muridnya, "Sekarang engkau isi cawan ini penuh dengan air, dan engkau bawa cawan ini keliling desa. Dengan satu syarat, jangan sampai air dalam cawan itu tumpah." Murid itu pun, saudara, melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Ia mengisi cawan dengan air sampai penuh. Lalu ia membawa cawan itu keliling desa. Dia kembali dan dia memperlihatkan cawan itu kepada gurunya. Saudara yang luar biasa, air dalam cawan itu tidak tumpah sedikit pun. Ini yang luar biasa, bahwa air dalam cawan itu sedikit pun tidak tumpah. Lalu sang guru bertanya kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau bisa melakukan ini? Ini sesuatu hal yang luar biasa. Air di dalam cawan ini tidak tumpah sedikit pun. Bagaimana mungkin engkau bisa melakukan itu?" Lalu sang murid menjawab. Saudara, kira-kira apa jawabannya? Dia mengatakan, "Sepanjang jalan aku terus memperhatikan air dalam cawan itu. Kujaga agar tidak keluar setetes pun dari cawan itu. Dan ternyata saya berhasil." Saudara kekasih Tuhan, sang guru pun berkata demikian. Seharusnya yang engkau lakukan seperti itu. Kalau engkau mau berhasil dalam melaksanakan tugasmu, maka engkau harus fokus pada tugasmu. Kalau engkau mau berhasil dalam melakukan pekerjaanmu, maka engkau harus fokus pada pekerjaanmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sang guru menambahkan lagi pembicaraannya dengan muridnya. Dia katakan seperti ini, "Tidak ada pekerjaan yang berat yang tidak dapat dikerjakan sampai tuntas bila kita memberikan perhatian secara serius, atau bila kita fokus pada pekerjaan yang akan kita lakukan. Maka pekerjaan yang berat sekalipun akan tuntas kita kerjakan." Selamat bekerja di hari pemberian Tuhan pada hari ini.
Fokuslah pada pekerjaanmu. Pusatkanlah perhatianmu pada pekerjaanmu. Maka engkau akan bekerja sampai tuntas. Dan pekerjaanmu menjadi berkat bagi dirimu dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita berdoa, mensyukuri akan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadirat Tuhan yang kudus. Kami mau bilang terima kasih banyak Bapa, karena di pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami diajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami sampai kedatangan Tuhan. Kami diajar untuk fokus memusatkan perhatian kami pada pekerjaan yang harus kami kerjakan, supaya kami dapat menuntaskan pekerjaan itu. Karena itu Bapa di sorga, tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kami, dalam tugas dan kerja yang dipercayakan kepada kami. Sehingga sepanjang hari ini yang kami jalani, tidak ada satupun pekerjaan yang terabaikan. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak kami selesaikan. Tuhan menolong kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan tetap berpegang pada firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, pergumulan-pergumulan kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, pimpin perjalanan hidup kami pada hari ini. Jauhkan kami dari segala yang jahat, penggoda dan pencobaan. Tuhan menolong kami supaya hidup kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu dan Tuhan menjagamu. Di bawah naungan sayap kasih-Nya, Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan menjadikan hidupmu menjadi berkat, dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.